Film ini diangkat dari kisah nyata, berawal saat seorang pria bernama Kang In-ho melakukan perjalanan untuk mengajar di suatu desa. Di sekolah luar biasa, khusus tunarungu dan tunawicara. Tanpa sengaja, dia menabrak rusa yang membuat mobilnya rusak. Saat di bengkel, dia juga terlibat kecelakaan kecil dengan seorang wanita bernama Seyojin, yang merupakan seorang aktivis HAM. Hyojin pun mengantar dan memberikan kartu namanya. 랑 다 오빠 동생 먹는 사이거든요. Saat tiba, dia disambut dengan ramah oleh kepala sekolah. Dan ternyata, kepala sekolah mempunyai kembaran yang menjadi kepala admin. Ia pun meminta Inho untuk membayar 50 juta agar dapat mengajar di sana. Saat mengajar, Inho merasa ada yang janggal karena anak-anak terlihat dingin, murung, dan tidak bersemangat. Kejanggalan pun terus terjadi di mana saat Inho mendapati salah satu siswa dihajar habis-habisan oleh seorang guru. Mirisnya, guru yang lain juga menyaksikan kejadian itu, tapi tidak mencoba melerai sedikit pun. 무슨 일로 그러세요? Malam itu Inho melihat data-data para murid. Ternyata mereka rata-rata anak yatim piatu dan dari orang tua keterbelakangan mental. Saat hendak pulang, Inho juga mendengar teriakan dari toilet wanita. Namun security mengatakan kalau hal itu sudah biasa. Hari berikutnya, Inho melihat seorang siswi yang duduk di dekat jendela. Inho pun buru-buru mengingatkannya karena takut dia terjatuh. Awalnya murid itu terlihat ketakutan, namun melihat ketulusan Inho, ia pun mencoba membawa Inho ke suatu tempat. Inho yang penasaran pun masuk dan ternyata ada seorang siswi yang sedang direndam guru di dalam mesin cuci yang sedang menyala. Inho pun langsung menghubungi Seyojin dan menceritakan kejadian tersebut. Mereka lalu membawa murid itu ke rumah sakit. Keesokan harinya, Inho melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah. Namun kepala sekolah mengatakan kalau guru yang menyiksa itu menyesal. Lalu bertanya di rumah sakit mana murid itu dibawanya. Keesokan harinya, Seyojin menghubungi Inho dan memintanya untuk bertemu. Yojin memberitahu kalau murid itu adalah korban pelecehan dan pelakunya adalah kepala sekolah, kepala admin, dan juga seorang guru. Dan ternyata polisi pun sudah mengetahui hal tersebut. Inho langsung beranjak pergi karena mengingat kepala sekolah sempat bertanya alamat rumah sakitnya. Saat tiba, murid itu sudah tidak ada, tapi ternyata murid itu sembunyi di dalam lemari. Akhirnya mereka berhasil membuat video kesaksian anak itu. Yang lebih mengejutkan, ternyata korbannya bukan cuma satu. Perjalanan Inho dan Yojin dalam mengungkapkan kebenaran tidaklah mudah, karena ternyata jaksa, dinas pendidikan, dan dokter juga berusaha menutupi. Berhasilkah Inho memperjuangkan nasib anak-anak tersebut?